Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Safiantari, NIM 19010531, kelas F semester 3 dengan mata kuliah psikologi. Baik, di dalam mata kuliah psikologi ini saya akan membahas tentang pembelajaran, yang dimana pembelajaran itu sendiri terdiri dari hakikat pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran, model pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini, guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran yang menguntungkan bagi proses belajar peserta didik. Proses belajar yang merupakan proses internal peserta didik adalah suatu yang tidak dapat diamati, namun dapat dipahami oleh guru. Perilaku belajar tersebut merupakan respon peserta didik terhadap tindak pembelajaran guru. Pembelajaran pada dasarnya suatu proses kegiatan guru yang ditujukan kepada siswa dalam menyampaikan pesan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta bimbingan dan melatih agar siswa belajar. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Piaget, Dimyati, dan Mujiono, pembelajaran terdiri dari 4 langkah berikut. Langkah ke-1 yaitu menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. Langkah kedua, memilih atau mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. Langkah ketiga, mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan pertanyaan yang menunjukkan proses pemecahan masalah. Dan langkah keempat yaitu menilai pelaksanaan tiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan, dan melakukan revisi. Menurut Dimyati dan Mujiono, terdapat 7 prinsip-prinsip belajar yang kemudian berimplikasi pada prinsip-prinsip belajar, yaitu 1. Perhatian dan motivasi. Perhatian berperan penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Di samping perhatian, motivasi juga berperan penting di mana motivasi itu adalah sebagai semangat atau tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. Kedua yaitu keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Guru berupaya untuk memberi kesempatan yang mendorong siswa untuk aktif, baik aktif mencari, memproses, dan mengelola perolehan belajarnya. Yang ketiga yaitu keterlibatan langsung atau mengalami. Keaktifan siswa pada dasarnya adalah keterlibatan siswa secara langsung baik fisik, mental, emosional, dan intelektual dalam kegiatan pembelajaran. Keempat yaitu pengulangan. Implikasi dari pengulangan ini adalah guru diharapkan mampu memihak kegiatan pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan dan yang tidak membutuhkan pengulangan. Pengulangan diperlukan terutama pada pesan-pesan belajar yang memang harus dihafalkan dan tidak boleh salah. Pesan-pesan yang membutuhkan latihan. Yang kelima yaitu tantangan. Implikasi dari prinsip ini adalah guru perlu menciptakan situasi pembelajaran yang menantang siswa. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan oleh guru melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran. Yang keenam, balikan dan penguatan. Prinsip ini mengandung implikasi bahwa guru perlu memberikan balikan dan penguatan sesuai karakteristik siswa. Yang ketujuh, ada perbedaan individual. Siswa memiliki ciri khas individual yang berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Kondisi ini perlu disadari oleh guru bahwa yang dihadapi adalah berbagai keunikan individual dan perlu mendapat layanan.
Guru perlu membedakan layanan sesuai dengan karakteristik individual siswa. Yang ketiga, saya akan membahas tentang metode pembelajaran. Dalam bab ini dibicarakan beberapa metode yang dapat dipergunakan, yaitu 1. Metode ceramah. Ceramah merupakan penjelasan yang disampaikan secara verbal. Dalam menyampaikan informasi dengan melalui ceramah ini, diperlukan keterampilan untuk menjangkau tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan tersebut merupakan perangsang yang baik dalam pemahaman suatu informasi. Ketiga, yaitu metode diskusi. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi merupakan pelajaran yang bersifat interaktif. Ketika salah siswa menyampaikan informasi tertentu, maka yang lain mendengarkan. Dalam diskusi ini diperlukan keaktifan siswa. Yang keempat, yaitu metode kerja kelompok. Metode pembelajaran dengan kerja kelompok merupakan pemecahan masalah dan menyelesaikan tugas dengan melalui proses kelompok. Metode ini seringkali didahului dengan diskusi. Untuk itu, perlukan kerjasama dan komunikasi yang baik agar menyelesaikan tugas dapat tercapai. Yang kelima, metode simulasi. Simulasi adalah tiruan yang hanya pura-pura saja. Metode simulasi ini bisa dilakukan untuk melatih keterampilan tertentu dan memperoleh pemahaman tentang sesuatu konsep tertentu. Bentuk simulasi ini misalnya role playing atau permainan. Yang keenam, yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dan proses terjadinya sesuatu. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara mengaturnya, bagaimana proses bekerjanya, bagaimana proses mengerjakannya, dan lain-lain. Yang ketujuh, yaitu metode tugas. Dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu hal, perlu dilakukan dengan pemberian tugas atau pekerjaan tertentu. Pemberian tugas tersebut dilakukan dengan maksud tertentu, misalnya melatih analisa siswa tentang pembelajaran tertentu, memecahkan masalah, mengklasifikasi masalah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan membahas pendekatan pembelajaran. Ada 4 macam tinjauan pendekatan pembelajaran, yaitu pertama, pengorganisasian siswa. Yang kedua, posisi guru siswa dalam memperoleh pesan. Yang ketiga, pencapaian kemampuan dalam pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu pengolahan pesan. Rangkuman atau ringkasan. 1. Pembelajaran berarti partisipasi pendidik bersama peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Kedua, menurut Dimjati dan Muciono terdapat 7 prinsip pembelajaran, yaitu pertama, perhatian dan motivasi, kedua, keaktifan, ketiga, keterlibatan langsung, keempat, pengulangan, kelima, tantangan, keenam, balikan dan penguatan, dan yang ketujuh, perbedaan individual. Ketiga, metode pembelajaran ada berbagai variasi, antara lain ceramah, kerja kelompok, simulasi, demonstrasi, dan tugas. Yang keempat, yaitu pendekatan pembelajaran meliputi pengorganisasian siswa, posisi guru dalam mengolah pesan, pencapaian kemampuan dalam pelajaran, dan pengolahan pesan. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kami tugas berupa menjelaskan tentang pembelajaran.
dan saya ingin minta maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan dalam video tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.